Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 7. Di awal video ini terlihat Rawa kita memerintahkan bawahannya untuk menyisir area di sekitarnya. Jadi gubuknya, laporkan segera jika kalian melihat sesuatu yang mencurigakan. Dengan serentak, ketika bawahannya langsung menjawab, "Yes sir." Saat kemudian, dikala Raul memasuki gubuk keempat di sana, Satria Philip melaporkan, "Tuan, kami tidak menemukan apapun yang mencurigakan." Sembari melangkah masuk, Raul membalas, "Apa ini gubuk keempat?" Setelah mengatakan itu, Raul mengambil rapier dari inventory miliknya. Lalu, setelah menyingkirkan meja di tengah ruangan itu, Raul pun menusukkan rapiernya sembari berkata, "Hal sebenarnya akan dimulai sekarang." Reng! Ternyata pedang rapier Raul tak bisa menembus suatu lapisan di bawah lantai gubuk tersebut. Lalu setelah melihat ada sesuatu yang menghalangi tusukan pedangnya, Raul pun yang sudah mengetahui jika itu adalah sebuah gerbang yang langsung menuju ke bawah tanah. Seketika membukanya menggunakan psikonesis. Melihat hal itu, sebuah tangga rahasia yang menuju ke basement. Raul pun sempat terdiam memandangnya. Dan kemudian ia merasakan jika ada sesuatu yang datang dari anak tangga itu. Dan betapa terkejutnya mereka semua ketika mendapati ada sebuah tangan yang langsung mencoba menyerang mereka. Wah, apa ini? Dan ternyata tangan tersebut merupakan tangan seekor monster yang begitu mengerikan, yang mana langsung berteriak mengaum ketika dirinya telah tiba di depan para satria itu. Wow! Dan keadaannya pun semakin genting ketika mereka semua menyadari tak hanya satu monster saja yang muncul di dalam bawah basement itu, yang membuat Satria Philip berteriak, "Jangan menjauh, akan lebih sulit untuk melawannya jika kita berpencar." Dengan begitu, mereka berempat pun, Raul, Satria Philip, Satria Jack, dan juga pemanah Pierce, langsung menghadapi para monster itu menggunakan kekuatan dirinya. Di tengah pertarungannya, Satria Philip kembali berteriak, "Mereka adalah Imperial Demon Cavalry. Titik vital mereka berbeda dari musuh biasa. Tabas kepala mereka." Mendengar perintahnya, Satria Jack di tengah fokus dan pertarungannya membalas, "Brengsek, apa yang mereka lakukan di tempat ini?" Saat itu, Raul pun tak hanya tinggal diam. Ia menggunakan rapier di tangannya untuk menyerang monster di depannya. Sembari berpikir, "Aku harus mempelajari sifat mereka terlebih dahulu." Incomplete Imperial Demon Cavalry level 41, tipe Kraken tipe 1. Sesuai dugaanku, aku punya kenangan buruk di masa lalu sebelumnya karena mereka. Di kehidupanku dulu, aku Bae Do-hyun menyerang tempat persembunyian kekaisaran di kota awal. Pada bulan ke-6, aku bermain game tersebut. Itu karena permintaan wali kota saat para pemain top akan lulus dari kota awal. Puluhan player top yang telah berganti job untuk kedua kalinya membentuk Punitai Force dengan ratusan aliansi guild dan mengambil alih benteng. Tapi saat Imperial Demon Cavalry yang asli yang bersembunyi muncul, sebagian besar player langsung dihabisi, dan para ranker termasuk aku nyaris tidak bisa lolos. Tak ada yang bisa mendekati tempat persembunyian kekaisaran itu. Selama 6 bulan setelahnya, Demon Cavalry yang muncul saat itu telah mencapai level rata-rata mereka yang mendekati 50. Tentu saja sulit bagi player baru yang baru mencapai level 50 untuk mengatasinya. Tapi bagaimana dengan sekarang?
Demon Cavalry masih belum sempurna dan levelnya masih lebih rendah. Dan pengawalku adalah Knight High Class yang mencapai level lebih dari 80. Dan yang lebih penting, aku dapat melihat titik-titik vital dari Demon Cavalry yang ditempatkan secara acak. Dengan begini, yang harus kulakukan adalah mengincar titik-titik vitalnya. Dengan begitu, setelah Raul menyadari titik vital pada monster-monster itu, mereka pun kini berhasil melumpuhkan monster-monster yang muncul di sana. Kemudian, karena sangat kesal dengan munculnya monster itu, Satria Jack menginjak-injak mayatnya sembari berteriak, "Brengsek, masa motor sialan!" Lalu, Raul sendiri tengah melihat-lihat mayat tersebut berkata, "Kenapa Imperial Demon Cavalry berada di tempat yang mirip dengan halaman depan kerajaan?" Satria Philip pun membalas, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan, menurutku akan berbahaya jika masuk ke dalam." Mendengar hal itu, Raul pun menimpali, "Kita akan masuk. Kita tidak bisa mundur sekarang." Pemanah Pierce di sampingnya berkata, "Kalau gitu, setidaknya kita harus memanggil bala bantuan." Namun sayangnya sarannya langsung disampingkan oleh Raul yang berkata, "Tidak, Pierce. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, pertawanan akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Kita harus menjaga mereka sebelum mereka berhubungan dengan yang lain di luar." Mendengar keputusannya, Satria Philip dan juga Satria Jack langsung melangkah lebih dulu berkata, "Kalau begitu, tetaplah di belakang kami. Kami akan menangani musuh. Fokus saja mencari dengan Pierce." Dengan begitu, Satria Philip dan juga Satria Jack kini melangkah lebih dulu menuruni anak tangganya yang menuju ke basement. Saat itu, sembari melihat kepergian mereka berdua, Raul berpikir, "Ini memalukan, tapi sekarang bukan waktunya untuk rakus. Aku tetap mendapatkan sebagian poin pengalaman, meskipun aku tidak membunuhnya sendiri. Ini kesempatanku untuk menyetujuinya. Aku sudah bekerja keras sampai sekarang. Ngomong-ngomong, rasanya menyenangkan sekali memiliki bawahan yang bisa diandalkan." Di saat kemudian, setelah menuruni anak tangganya, tibalah Satria Philip dan juga Satria Jack di ujung anak tangganya, di mana ada sebuah pintu yang terbuka. Kita seharusnya membunuh mereka selagi masih dalam air. Dan ketika mereka berdua memasuki ruangan bawah tanahnya, mereka berdua bisa melihat begitu banyak percobaan-percobaan monster yang masih mengambang dalam tabungnya. Bahkan ada juga beberapa mayat manusia yang tergeletak di lantai basement itu. Kini, setelah memastikan keamanannya, Raul dan juga pemanah Pierce memasuki ruangannya sembari memperhatikan keadaan di sana. Pemanah Pierce berkata, "Mereka tidak takut melakukan penelitian Chimera di wilayah negara lain. Lalu, Demon Cavalry yang kita lawan." Raul di belakangnya melanjutkan, "Patutlah diciptakan dari orang yang mereka culik. Aku tidak menyangka mereka akan segila ini." Kemudian, Raul pun melihat-lihat ke bagian yang lain sembari berpikir, "Aku telah melihat pemandangan seperti ini beberapa kali dalam kehidupanku yang lalu. Tapi ini masih membuatku takut. Sebenarnya, aku berpikir untuk bergabung dengan mereka ketika aku berinkarnasi. Karena mereka akan merebut supremasi atas benua ini dalam waktu sekitar 10 tahun dari sekarang. Tapi kaisar mereka adalah orang gila. Menjadi bawahannya sama saja dengan melompat ke dalam api dengan bom di tangan. Ada banyak rumor tak berdasar tentang kaisar. Tapi aku yakin akan satu hal, kaisar tidak memandang manusia sebagai manusia. Semua manusia yang tidak memiliki darah bangsawan dibagi ke dalam kelas-kelas tergantung pada nilainya. Mereka menderita sepanjang hidup mereka saat bekerja, dan ketika mereka menjadi tidak berguna, mereka dijadikan tikus percobaan atau menjadi makanan bagi Imperial Demon Cavalry. Dan tentu saja, meskipun mereka adalah warga negara kelas atas, jika mereka melakukan sesuatu yang mengganggu kaisar, mereka juga akan dieksekusi. Ada seorang jenderal yang mengeluh tentang tyranni kaisar ketika dia sedang berbicara dengan raja. Tato di bahunya bersinar kemerahan saat menyebar, lalu dia meledak dan mati saat itu juga. Aku mengingatnya dengan jelas ketika aku berada di istana. Aku tidak berencana untuk bertahan hidup dengan tetap berada di samping orang seperti itu.
Dan aku tidak bisa membiarkan eksperimen terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Kemudian, di saat Raul berpikir seperti itu, Satria Philip dan juga Satria Jack menemukan sebuah pintu lain di ujung ruangan itu. Tuan, lihatlah. Ternyata pintu itu mengarah ke sebuah lorong di mana ada segerombolan orang yang tengah berusaha kabur dari sana. Aktifkan, kita harus mengamankan keluarnya. Melihat hal itu, pemanah Pierce pun menggunakan matanya untuk menghitung orang-orang di sana, lalu berkata, 4 Knights, 3 Wizard, dan 10 Imperial Demon Cavalry. Sepertinya para Wizard sedang mencoba mengaktifkan lingkaran sihir di depan gua. Mendengar hal itu, Satria Philip pun menuturkan, aku akan menjaga para Knights. Pierce, jagalah para Wizard, dan Jack urus Imperial Demon Cavalry yang mengejarnya. Dan Tuan, tolong bantu kami. Mendengar perintahnya, Satria Jack yang agak tidak suka dengan hal itu ini menggerutu. Jadi, kalau kau membereskan kekacauan dari belakang. Tidak. Namun keluhannya langsung terhenti ketika Satria Philip menerapnya dengan tajam. Kemudian, pertarungan pun dimulai ketika pemanah Pierce menembakkan anak panahnya yang langsung mengenai seorang wizard di bawahnya. Seketika itu juga, wizard yang lain langsung berteriak, penyusup! Dengan teriakan itu, Raul, Jack, dan juga Philip langsung melompat ke bawah ke arah mereka. Sekarang, serang! Kala itu, wizard Raul berada di udara. Ia menggunakan busurnya kali ini, lalu mengarahkannya ke seorang wizard sembari berpikir, Charging Suit, mereka adalah 5 wizard lingkaran. Kita harus melenyapkan mereka terlebih dahulu. Barrier itu, panah biasa, tidak akan bisa berfungsi. Kalau gitu, aku harus menambahkan psikonesis padanya dan membuat alur psikonesis untuk lintasannya. Dengan begitu, panah milik Raul kini melesat langsung dan menembus barrier sang wizard itu dan membunuhnya setelah panahnya menancap tepat di dahinya, yang membuat gerbang teleportasi yang mereka gunakan langsung hancur seketika. Melihat hal itu, para Knight di bawahnya langsung berteriak, lingkaran sihirnya, pertukaran kita telah diblokir, lepaskan segelnya dan bunuh mereka semua. Dengan begitu, para Knight itu kini melepaskan segelnya, lalu berteriak, baik tuan, demi kejar kita. Setelah segelnya terlepas, para Knight itu yang kini telah lebih kuat langsung berlari menerjang ke arah Raul. Namun Raul sendiri yang terkejut akan hal itu hanya terdiam menatapnya, yang membuat Satria Philip langsung bergerak untuk menahan para Knight itu. Melihat hal itu, Raul yang memperhatikannya berpikir, Philip sampai kewalahan begini, Knight kelas atas dengan level lebih dari 90 saja sampai kewalahan. Apa? Status window McDowell level 71, statusnya naik. Apakah itu termasuk dari efek Red Dato? Dikala Raul bertanya-tanya tentang peningkatan stat mereka, Satria Jack yang juga kewalahan menahannya berteriak, apaan ini? Apakah mereka semua telah diperkuat oleh obat-obatan aneh? Saat itu, sembari menahan para musuh di depannya, Satria Jack menggunakan chat guil dan bertanya pada Raul, Tuan, tidak bolehkah saya membunuh mereka dengan pedangku? Aku rasa akan sulit jika hanya mengandalkan ranting kecil ini. Melihat keluhannya, Raul pun membalas, Satria Philip dan juga Satria Pierce masih bisa bertahan, tapi kelihatannya ini terlalu sulit bagimu, Satria Jack. Rencana ini dibuat karena aku percaya pada kemampuanmu. Aku rasa kita tak punya pilihan lain. Melihat balasannya, Satria Jack yang ingin dipandang lemah kini berusaha mati-matian sembari menimpali. Apa? Sulit? Saya mengatakan itu karena saya rasa Knight Pierce sedang kewalahan. Meskipun Satria Jack menggunakan Satria Pierce sebagai alasan, dirinya tetaplah seorang Satria yang kini menggunakan emosinya untuk menghajar para Knight di depannya. Lihat apa yang terjadi karena kalian. Seperti sana dan semua. Dengan begitu, Raul pun yang telah menghela napasnya berpikir, dia ini dan aku harus melakukan sesuatu juga. Setelah berpikir seperti itu, Raul pun
kini ikut bertarung. Dan nampaknya karena ia telah mengetahui titik vitalnya, Raul pun dengan mudahnya membunuh para Knight itu yang telah diperkuat menggunakan Dentato. Namun hal tersebut nampaknya membuat Knight Jack merasa heran dengannya hingga ia berpikir, Tuan, itu aneh. Bagaimana dia bisa tahu titik lemah para monster ini dengan begitu mudahnya? Melihat para anak buahnya yang telah jatuh di tangan mereka, McDowell selaku pemimpin para satria itu kini berpikir, aku tidak menyangka kami bisa dipojokkan seperti ini. Siapa sebenarnya mereka ini? Karena mereka semua menggunakan rapier. Mereka seharusnya berasal dari Visconti Randa. Tapi entah kenapa gaya berpedangnya terlihat sangat aneh. Menurut instingku, mereka tidak berasal dari Randa. Saya akan tahu apa yang dipikirkan oleh McDowell. Satria Jack berteriak, kenapa orangnya akan mati ingin tahu kenal itu? Kalau kau sudah selesai mengoceh, kau boleh bertarung lagi. Dasar anjing kekisaran. Mendengar teriakannya, McDowell pun menggertakkan giginya membalas, beraninya kau menghina Imperial Horns. Saat itu, hingga emosinya semakin meluap tinggi, McDowell tertuju pada Raul yang merasa mungkin saja Raul lah pemimpinnya. Dan seketika itu juga, ia menemukan sebuah cara untuk bisa bertahan. Dengan begitu, McDowell pun kembali berteriak, korbankan hidup kalian untuk sang kaisar. Dengan begitu, para Knight bawahannya yang tadi hanya meningkat menggunakan Dentato kini berubah menjadi monster yang langsung menyerang ke arah pasukan Raul. Di saat Jack terkena serangan Knight tersebut, Raul yang menyadari hal itu berpikir, itu Black Sacrifice, sebuah skill yang mengorbankan seseorang dengan membakar energi kehidupan dan juga mana mereka untuk mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa dengan durasi yang singkat. Mereka pasti merencanakan sesuatu, mempertimbangkan tindakan mereka ingin menggunakan skill ini. Namun di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ia mendapat sebuah chat Guild di mana Philip memperingatkannya, Tuan, berhati-hatilah, mereka mengincarmu. Dan ternyata setelah membaca peringatan itu, Raul melihat jika McDowell yang menggunakan power armor bertipe Creative range output 0,8 CP dengan defense skill 3 circles tengah melaju ke arahnya. Melihat hal itu, meskipun Satria Philip menahannya, serangan darinya ditahan oleh Force Shield dari power armornya yang membuat McDowell melesat lebih dekat ke arah Raul sendiri. Kini, di saat dirinya telah berhadapan dengan Raul, McDowell tersenyum berteriak, inilah akhir dari pertarungan ini. Setelah mengatakan itu, McDowell pun menggunakan tinjunya untuk menghantam ke arah Raul. Namun sayangnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan karena pukulannya berhasil ditahan oleh Raul. Apa-apaan lagi ini? Dasar bajingan, kau juga pengguna power armor. Saat itu, McDowell yang terkejut berpikir, apa power armor dengan bagian yang bisa berubah? Menilai dari bentuknya saja, power armor miliknya harusnya masuk peringkat kelas F. Tapi instingku mengatakan kalau hal ini akan sangat berbahaya saat perubahannya selesai. Dengan niatan itu, McDowell pun kembali menyerang ke arah Raul menggunakan tinju yang lainnya. Mati kau! Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya, di mana McDowell baru tiba di hadapan Raul. Raul sendiri yang berniat untuk menghindari serangannya menggunakan skill flash. Tiba-tiba tak bisa menggerakkan tubuhnya bersama dengan sebuah pesan yang muncul di depan matanya yang mengatakan jika sistem mendeteksi adanya power armor lawan, lalu regenerator yang sudah lama tertidur telah terbangun. Juga mempertimbangkan kualifikasi dari user Raul memiliki trait unik, pencapaian Sword Expert Psikonesis kelas menengah. Raul telah memenuhi kualifikasi minimum untuk mengaktifkan regenerator. Namun karena Raul tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukan aktivitas secara sempurna, sistemnya pun mencari sumber daya lain. Dan sistemnya kini menemukan psikonesis kelas menengah. Pembentukan wujud dengan psikonesis telah berhasil. Regenerator telah berhasil diaktifkan sebagian. Hal itulah yang membuat Raul bisa menahan serangan
McDowell yang menggunakan Power Armor. Power Armor sendiri adalah sebuah barrier yang menghentikan semua serangan fisik yang lebih lemah dari Mana Blade. Sebuah defense skill yang menghalau serangan dengan tingkat 3 Circle Magic. Core misterius yang menaikkan tingkatan mana dan kemampuan fisik dari penggunaannya. Bahkan jika seorang player memiliki level dan juga experience yang lebih tinggi, player itu tidak bisa menang melawan orang yang memiliki Power Armor. Seluar biasa itulah efek dari Power Armor. Tapi Power Armor hanya bisa digunakan oleh NPC. Oleh karena itu, jika player bukan villager dari Connect, atau tidak akan bisa memakainya. Untuk seorang player, Power Armor adalah item impian yang tidak bisa mereka punya. Untuk para NPC, itu adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk melawan kekuatan dari para player. Dan saat ini, Raul tengah menggunakan Power Armor itu. Dikala Raul kehilangan akan Power Armornya, McDowell sendiri terlihat sangat kesal karena semua serangannya tak ada yang mengenai Raul. Apa yang terjadi? Kenapa serangan aku tak ada yang bisa mengenainya? Saking kesalnya dengan hal itu, McDowell pun memukul kuat-kuat tanah hingga membuat Raul mendorong mundur lumayan jauh ke belakang. Lalu, melihat McDowell yang telah kehabisan napasnya, Raul pun dengan sigap menggunakan Disconesis untuk mengambil pedang rapier dan juga sebuah dagger di dekatnya. Lalu, setelah ia memegang keduanya, Raul pun menggunakan skill miliknya yang ia ambil dari keluarga Randall, Shooting Star. Teknik tersebut dengan mudahnya menembus barrier milik McDowell yang buatnya hanya bisa pasrah ketika Raul menghajar tubuhnya hingga ia berpikir, sialan, dia bakal memecahkan barrierku. Apakah ini air dari diriku? Jika memang benar, aku tidak akan mati sendirian. Dengan pikiran seperti itu, McDowell pun kini menggunakan langkah terakhirnya demi kehormatan sang kaisar. Saat itu, tiba-tiba saja Power Armornya menyatu dengan tubuh dirinya yang membuat Raul menjaga jarak sembari berpikir. Tubuhnya menyatu dengan Power Armornya. Aku rasa inilah akhirnya. Namun di saat Raul tengah berpikir seperti itu, tiba-tiba saja muncul Windows pemberitahuan lain di mana generator telah mendeteksi adanya pecahan kekuatan terlarang. Lalu, karena itulah, generatornya melepaskan bagian dari segel karena sebuah sumpah. Dan video ini pun diakhiri dengan bersamaan dengan munculnya pemberitahuan itu. Tubuh Raul pun tiba-tiba saja terselimuti oleh cahaya sinar keemasan. Lambat laun, cahaya itu pun mulai menyelimuti tubuh Raul. Dan kini, regenerator telah menunjukkan wujud aslinya untuk sementara, di mana tubuh Raul kini menggunakan armor lengkap dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jajing. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.